Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dalam nikmat iman, dalam nikmat ketaatan, dalam nikmat hidayah, yang insya Allah kita menjaga nikmat ini sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad SAW. Beliau orang yang paling berjasa bagi kita, yang telah mengajari kita segalanya. Sampai Rasulullah mengatakan yang diabadikan dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madin. Hari ini teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Yawm An-Nabawi, yang kemarin terakhir kita sudah sampai di waktu zuhur Rasulullah dan sampai setelah zuhur Rasulullah SAW. Dan di antara aktivitas beliau antara zuhur sampai asar, di antaranya ya nasihat. Kadang beliau langsung setelah sholat beliau langsung memberikan nasihat kepada para sahabat. Terkadang beliau mendatangi ada sahabat yang bertikai ya, di Kuba, sebagaimana kemarin kita bahas ya, ada sahabat yang bertikai, dua kabilah yang bertikai, kemudian Rasulullah damaikan. Hari ini insya Allah kita akan masuk ke waktu asar Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah kerjakan di waktu asar atau al-asr. Mari kita baca kitabnya, kita lanjutkan pembacaan kitab ini ya. Wa kana idza udhina li salati al-'asr intadhara hatta yajtami'u an-nas laha. Wa kana yuragibu fi salati 4 raka'atin qabla al-'asr wa yaqul rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri 4. Apabila dikumandangkan azan untuk salat asar ya, Rasulullah menunggu agar para sahabat berkumpul untuk melaksanakan salat. Kemudian Rasulullah memberikan semacam peringatan, bukan peringatan, semacam nasihat. Raghaba yuraghibu fi, artinya membuat orang menasihati, bisa dikatakan demikian ya, agar mereka salat 4 rakaat sebelum waktu asar. Rasulullah mengatakan rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seseorang, shalla qabla al-'asri 4, salat sebelum waktu asar sebanyak 4 rakaat. Fa idza ijtama'u kharaja fa shalla al-'asr, apabila mereka sudah kumpul semua para sahabat, kemudian Rasulullah keluar untuk melaksanakan salat dengan para sahabat. Wa kana yusalliha fi awwali waqtiha wasyamsu hayyah, hatta qala Anas radhiyallahu anhu ma kana ahadun ashadda ta'ajjulan li salati al-'asr min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat asar selalu dalam awal waktu. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan tidaklah ada seseorang melainkan Rasulullah SAW adalah orang yang paling semangat untuk salat asar, bersegera untuk salat asar. Wa kana yaj'alu qira'atahu fiha 'ala nisfi min salati adh-dhuhr, dan Rasulullah membaca di salat asar setengah dari bacaan beliau di salat zuhur. Kalau salat zuhur beliau biasa baca 30 ayat di rakaat pertama ya. Maka kalau setengahnya mungkin 15 ayat ya, 15 ayat. Fa idza faraga min salatihi aqbala ala ashabihi fa in kana thamma hadithun yuridu an yuhaddithahum haddathahum. Setelah salat beliau langsung membalikkan badannya menuju para sahabat. Kemudian kalau memang ada hadis yang ingin diberikan kepada para sahabat, Rasul langsung memberikan hadis. Faqad aqbala alaihim maratan ba'da insirafi min salatil 'asr faqala ma adri uhaddithukum bi syai'in aw askut. Kemudian Rasulullah pernah satu kali setelah salat asar beliau mengatakan pada sahabat, ma adri uhaddithukum bi syai'in aw askut. Saya ini nggak tahu, saya mau ngasih kalian hadis atau aku harus diam aja nih, nggak usah kasih hadis. Faqalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, in kana khairan fahadithna. Kalau memang itu sesuatu yang baik, maka berikan kami ya, kabarkan kami, berikan kami hadis.
Wa in kana ghairu dzalik, fallahu wa rasuluhu a'lam. Kalau memang selain kebaikan, maka Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala ma min muslim, kata Rasulullah. Rasulullah bersabda, ma min muslimin yatatahhar, tidaklah seorang muslim bersuci, fayutimmu at-tahur alladhi kutiba alaih, kemudian menyempurnakan bersucinya dari apa yang Allah telah wajibkan kepadanya, fayusalli hadhihi salawatil khams, kemudian melakukan salat 5 waktu, illa kanat kafaratun lima bainahunna, melainkan antara salat 5 waktu itu adalah kafarah semuanya, kafaratul dzunub. Wa shalla maratan al-'asr, pada satu kali Rasulullah salat asar, thumma qama yuhaddithuhum fa kana mimma qala ma minkum min ahadin yatawaddau fayasbighu al-wudu'a thumma yaqul, tidaklah Rasulullah bersabda, tidaklah di antara kalian melakukan wudu, fayasbighul wudu, kemudian isbaghul wudu itu artinya totalitas, bisa dikatakan total. Isbagh itu melebihi batas wajib yang dibasuh, kira-kira seperti itu makna isbagh. Thumma yaqul, kemudian setelah dia melakukan isbagh, kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidaklah orang setelah memberikan hak wudunya melebihi apa yang wajib, kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, melainkan dibukakan baginya 8 pintu surga, ya, yadkhulu min ayyiha syaa, dan dia masuk dari pintu manapun yang ia inginkan. Wa ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'atain muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah, dan tidaklah seseorang memperbaiki wudunya kemudian melakukan salat 2 rakaat, ya, muqbilun 'alaiha biqalbihi, kemudian dengan khusyuk, ya, dengan khusyuk, illa wajabat lahul jannah, melainkan wajib bagi dia masuk surga, ya. Wa kana hadithuhu ila ashabihi ba'da salatil asri qalilan binisbati li salatil dhuhr. Adapun Rasulullah SAW biasanya memberikan hadis atau bercakap dengan para sahabat setelah asar tidak seperti setelah zuhur, karena waktu asar Rasulullah biarkan untuk para sahabatnya, mungkin ada yang masih menyelesaikan pekerjaannya, ada yang mau menyiapkan makan malamnya, atau langsung kembali ke istrinya atau keluarganya dan lain sebagainya. Fa idza sarafa min salatil asr dakhala ala nisa'ihi. Rasulullah kalau selesai salat asar, Rasulullah pergi ke rumah-rumah istri-istri beliau. Fa yatufu alaihinna jami'an, Rasulullah keliling satu-satu didatengin Rasulullah. Fa yadnu min kulli imra'atin minhunna fi majlis, kemudian datang satu-satu dicium oleh beliau, disentuh, ya, disalami, hatta yantahi ila allati huwa yaumiha fayabitu indaha. Keliling, jadi kalau Rasulullah itu keliling ke seluruhnya istri-istri beliau, kemudian berhenti di satu rumah di mana Rasulullah di mana di situ istrinya dapat jatah malam beliau, gitu ya. Jadi misalkan keliling ke masing-masing istri yang lain, tiba-tiba berhenti di Zainab misal terakhir, atau di Aisyah radhiyallahu anha. Nah, berarti Aisyah waktu dapat jatah malamnya Rasulullah SAW. Wa rubbama istama'na fi baitin lati huwa inah. Kalau memang waktunya udah pendek kira-kira, maka Rasulullah mengumpulin semua istrinya untuk datang ke satu rumah yang Rasulullah nanti akan bermalam di situ. Kira-kira gitu ya. Wa min dzalika, ya, pernah satu kali annahunna istama'na marratan fi baiti Aisyah radhiyallahu anha. Para istri Rasulullah kumpul di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Wa ja'at Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha, kemudian datang seorang Zainab bintu Jahsh. Ya. Falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda yadahu ilaiha. Ketika Rasulullah datang, Rasulullah langsung mengulurkan tangannya kepada Zainab. Faqalat Aisyah. Aisyah langsung bilang, hadhihi Zainab, ini Zainab. Kemudian Rasulullah menarik, kemudian ada terjadi taqawala. Taqawala itu bisa dikatakan ngadu mulut, ya, pokoknya ada percekcokan antara Aisyah dengan Zainab radhiyallahu anha. Kemudian hatta alat aswatu, sampai suaranya kedengeran, padahal udah masuk waktu sholat tuh, ya. Namanya rumah Aisyah kan ya di Raudhah, ya, yang sampingnya langsung Masjid Nabawi.
Sampai akhirnya terdengar oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bilang, Rasulullah, biarkan saya ngurus, kamu silakan keluar mengurusi jamaah para sahabat. Sampai akhirnya kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, kepada dua orang ini, kalau Rasul bakal naburin debu tanah di mulut kalian. Artinya sampai kedengeran gitu ya. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Aisyah al-an yaqdi Nabi. Kenapa Rasul sekarang lagi sholat gitu kan? Rasul aja lagi sholat sekarang. Akhirnya falamma qala Nabi sallallahu ataha Abu Bakar faqala laha qawlan. Sampai setelah Nabi selesai sholat, Abu Bakar memarahi anaknya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Apa? Atasna'ina hadza? Kok bisa dia melakukan kayak gini? Bertengkar dengan Zainab, suara sampai meninggi gitu kan? Kedengeran, Rasulullah juga mau sholat gitu dan lain sebagainya ya. Baik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu ba'da salatil asri shalla rak'ataini ma'a annahu kana yanha 'anis salati ba'da al-'asr. Jadi Rasulullah gini. Pernah Rasulullah sholat 2 rakaat setelah asar di rumahnya. Padahal itu waktu yang terlarang. Ternyata Rasulullah mengqadha sholat ba'diyah atau qabliyah zuhur yang belum beliau kerjakan. Jadi diqadha di waktu asar, gitu ya. Baik. Wa kama yajri fi majlisihi ma'a zawjatihi al-uns az-zawji tajri al-mudzakarati al-ilmiyyah wal as'ilati wal istishkal. Ya. Meskipun Rasulullah biasanya ketika sore hari itu ada percakapan-percakapan ringan antara suami istri, tapi itu tidak menghalangi di situ juga ada percakapan ilmiah gitu ya dengan istri beliau. Jadi nggak cuma percakapan ya sayang-sayangan aja, manja-manjan aja, enggak. Buktinya apa? Buktinya ini salah satu hadis yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pernah satu kali Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, hal ata 'alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud?" Ada gak hari yang paling berat bagimu? Ya, melebihi beratnya hari Uhud ketika itu. Yang paling berat di hati Rasulullah, artinya sangat membuat Rasulullah sedih. Ya. Akhirnya kata Rasulullah SAW, laqad laqitu min qaumika wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Jadi aku menemui kaummu, wahai Aisyah radhiyallahu anha, ya. Wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Aku menemui dan itu paling memberatkan diriku atau membuat hatiku sedih di yaumul aqabah. Apa itu? Kejadiannya adalah saat Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada Ali ibn Abdi Yalil ibn Abdi Kulal, Rasulullah menawarkan Islam, tapi Rasulullah ditolak. Falam yujibni, kata Rasulullah, ditolak oleh dia. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Aku kemudian pergi dan sedangkan hatiku sedih gitu kan. Ya sedihlah Rasulullah bawa Islam tapi ditolak gitu kan. Falam astafiq illa biqarni tsa'alib farafa'tu ra'si. Jadi Rasulullah ya susah payah gitu jalan, sedih gitu kan, karena dakwahnya nggak diterima. Artinya Rasulullah tuh pengen khususnya orang-orang Taif itu ya, supaya mereka mendapatkan hidayah Islam, tapi Rasulullah merasa sedih. Namanya Rasul pun manusia ya, kadang ada penolakan, Rasulullah juga sedih gitu ya. Kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya ke atas, ternyata ada satu langit, ada awan yang memayungi Rasulullah SAW. Fanadhartu fa idza fiha Jibril. Ternyata pas aku lihat di situ ada Jibril alaihissalam. Ya. Fanadani, kemudian Jibril memanggil Rasulullah SAW. Faqal, Jibril berkata kepada Rasulullah, Innallaha azza wa jalla qad sami'a qawla qaumika laka. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang telah dikatakan oleh kaummu kepadamu. Penolakan, ya, aniaya mungkin kepada Rasulullah. Wa ma raddu alaik,
dan mereka memang tidak menerima dengan baik kepadamu, menerima dengan baik ajakanmu wahai Rasulullah, kata Jibril. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal, dan Allah telah mengirimkan untukmu wahai Rasulullah malaikat penjaga gunung. Nah, lita'murahu bima syi'ta fihim, ya, agar engkau memerintahkan dua malaikat itu, para malaikat itu, agar berbuat untuk para mereka itu yang enggak terima dakwahmu wahai Rasulullah SAW. Ya, kemudian qala fanadani malakul jibal, kemudian malaikat tadi menyeru kepadaku, kemudian bersalam, menyampaikan salam kepada Rasulullah dan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika lak wa ana malakul jibal. Wahai Muhammad, Allah telah mendengar perkataan kaummu, apa yang telah mereka katakan kepadamu, dan aku malaikat penjaga gunung ini. Wa qad ba'athani rabbuka ilaik lita'murani bi amrika fama syi'ta in syi'ta an utbiqa 'alaihim al-akhshabain. Aku telah diperintahkan oleh Tuhanmu, oleh Allah Azza wa Jalla, untuk engkau perintahkan apa yang kamu pengen agar aku berbuat kepada mereka, yaitu orang-orang yang telah menolak dakwahmu. Sehingga aku akan bisa terbalikan, aku akan angkat, aku akan terbalikan dua gunung itu, al-akhshabain. Faqala lahu, itu tawaran dari malaikat, dan Allah sudah memerintahkan gitu. Artinya bisa saja Rasulullah SAW untuk balas dendam, sangat bisa. Tapi Rasulullah SAW mengatakan apa? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'an. Aku tidak mau yang kayak gitu. Bahkan aku berdoa kepada Allah, aku berharap kepada Allah agar Allah keluarkan dari keturunan mereka orang yang menyembah Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Ya Allah, akhlak Rasulullah SAW saat waktu kekuatan itu, teman-teman, ya, saat mampu membalas, tapi Rasulullah mampu menahan. Bisa membalas itu, tapi Rasulullah milih menahan. Itu adalah kekuatan yang sesungguhnya. Ya, itu terjadi di percakapan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul di waktu asar tadi, ketika di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan banyak lagi percakapan yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan para istrinya di waktu asar. Jadi waktu asar Rasulullah diisi untuk bertemu keluarganya, bertemu istrinya, salam kepada para istrinya, ya kan? Kemudian kalau ada obrolan-obrolan tentang suami istri, yang ngobrol biasa, ngobrol manja, tapi tidak selalu manja terus, enggak. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat untuk kaum muslimin setelahnya. Ya, di antaranya pernah satu kali Hafsah radhiyallahu anha berkata kepada, ya, pernah Rasulullah berkata kepada Hafsah radhiyallahu anha, kata Rasulullah, inni la arju an la yadkhulan nara ahadun insyaallah ta'ala mimman syahida Badran wal Hudaybiyah. Sesungguhnya aku berharap kepada Allah agar tidak ada satu orang pun yang masuk neraka dari golongan orang-orang yang menyaksikan perang Badar atau menyaksikan peristiwa Badar atau ikut bertempur di sana, dan orang-orang yang menyaksikan perjanjian di Hudaybiyah. Perjanjian namanya ini Hudaybiyah. Qalat, Hafsah mengatakan, bala ya Rasulullah, fantahirha, ya, fantahara. Faqalat alaysa qala, kata Hafsah, benar wahai Rasulullah, bukankah Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, alam tasma'ihi yaqul thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Ini dalam surat Maryam. وما كانت هذه المراجعة بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وزوجاته رضي الله عنهن لتتم لولا أنه استثار اليقظة العقلية وفتح آفاق التفكير وجعل المراجعة وتفاعل العقل طريقة القناعة واليقين. Ya, ada murajaah, ada ilmu, percakapan Rasulullah dengan istrinya berbuah ilmu, percakapan Rasulullah dengan para istrinya juga berbuah menghasilkan syariat, ya, atau pelajaran bagi kaum muslimin setelahnya.
Wa rubbama da'ahu ba'du ashabi ba'da salatil asri ila al-amri yuhibbuna an yashhadahu ma'ahum. Terkadang Rasulullah diundang. Waktu asar Rasulullah diundang, memenuhi undangan dari sahabat yang sahabat ini dia pengen Rasulullah menyaksikan ada acara apa gitu di kabilahnya, atau motong unta atau ada apa, pokoknya gitu Rasulullah diundang dan Rasulullah penuhi. Contohnya ya, ketika Rasulullah SAW diundang sholat asar di Bani Salimah. Bani Salimah itu kalau nggak salah adalah yang sekarang ini Masjid Qiblatain. Ya, Bani Salimah itu adalah Masjid Qiblatain. Di situ kalau nggak salah pemimpin tertingginya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Pernah Rasulullah diundang, kemudian hadir di acara Bani Salimah karena dia ada pesta ketika itu. Pestanya apa? Pestanya itu motong unta. Dan kaumnya Mu'adz ini Bani Salimah pengen Rasulullah yang hadir, Rasulullah yang motong, Rasulullah juga merasakan bisa ikut makan ya. Faqala ya Rasulullah, inna nuridu an nanhara juzuran lana wa nuhibbu an tahduraha. Wahai Rasulullah, kami pengen motong ini onta kita gitu. Onta, kita punya onta dan kami ingin engkau hadir untuk menyaksikannya. Wa hadhihi min munasabatis surur liqitlatil lahmi indahum. Kenapa? Karena motong unta itu bagi Bani Salimah, kabilah Bani Salimah itu jarang-jarang. Mereka termasuk orang yang jarang makan daging. Sehingga mereka pengen kesempatan ini, momen ini, saat momen makan daging jarang, terus ada juzur, ada unta, Rasul hadir di situ. Masya Allah ya. Karena kata Rasulullah SAW, "Na'am, ya, saya mau datang insyaallah." Fantalaqa, kemudian Rasulullah pergi, wantalaqa ma'ahu ba'du ashabihi, fawajadul juzura lam tunhar fanuhirat. Rasulullah datang, oh ternyata benar belum dipotong untanya. Akhirnya Rasulullah yang nahar itu beda sama zabah. Nahar itu karena kalau unta itu bukan seperti kita motong sapi atau motong kambing ya. Kalau motong kambing begini atau motong sapi. Tapi nahar itu unta lehernya cuma dicolok aja gitu dengan pisau. Dan itu sudah nahar namanya, sudah memotong. Thumma qutya thumma tubikha minha fa akalu qabla an taghiba syam. Kemudian Rasulullah bantu ngurusin dagingnya, bantu masak, kemudian Rasulullah makan bareng sama mereka. Masya Allah. Tahu gak, Bani Salimah itu merasa senang sekali. Ya kenapa? Tadi seperti Anda bilang, ketika ada munasabah, ada event, ada momen di mana mereka jarang makan daging, sekalinya ada makan daging dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya lillah an yadhhab an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi yawmin sa'if har ila manazil Bani Salimah wa hiya fi aqsa al-madinah shamalan wa ab'adaha an masjidih wa la ahsibuhu illa dhahaba mashiyan. Kata Syekh di sini, indah sekali Rasulullah berangkat demi memenuhi undangan kaum Bani Salimah. Padahal kaum Bani Salimah itu termasuk orang yang paling jauh dia tempatnya di Masjid Qiblatain hari ini, dekat kampus saya dulu ya, di Jamiah Islamiyah di Madinah. Ya, itu lumayan jauh. Dan itu Bani Salimah kalau nggak salah itu termasuk kaum yang menjaga daerah Madinah gitu. Jadi orang-orang kalau mau masuk bisa lewat situ dulu gitu. Maka dari itu teman-teman, ya ini kira-kira aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika waktu asar beliau ya. Waktu asar beliau dilakukan oleh beliau untuk sholat bersama para sahabat, kemudian memberikan nasihat, tapi tidak sepanjang nasihat di waktu zuhur atau di waktu duha. Kalau ada undangan, beliau datang undangan oleh para sahabatnya. Dan biasanya beliau berkeliling ke rumah istri-istri Rasulullah untuk menyapa istri-istrinya. Jadi Rasulullah punya kesempatan menyapa istri itu 2 kali. Di pagi hari setelah waktu syuruk, beliau keluar dari Masjid Nabawi terus keliling dulu menyapa semuanya ya kan. Kalau ada makanan beliau makan, kalau enggak beliau puasa ya. Di sore harinya beliau juga keliling lagi. Dan Rasulullah terakhir keliling atau mengunjungi rumah istrinya yang hari itu, malam itu dia jatah malamnya dia. Atau satu waktu kalau waktunya sempit, Rasulullah
menyuruh para istrinya untuk datang hadir kumpul di rumah di rumah yang di situ ada malam Rasulullah akan bermalam. Kira-kira gitu. Ya teman-teman, ini yang mungkin Anda bisa sampaikan. Jadi sudah waktu asar ya, nggak berasa ya kita kajian. Tapi insya Allah kita akan lanjutkan terus sampai satu hari bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf kalau ada kesalahan, mohon dikoreksi kalau banyak salahnya. Yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah datang dari Anda pribadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.